Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Levia Johani. Di sini saya sebagai Center Statistik untuk keputusan bisnis. Di sini kita akan membahas soal ujian akhir semester genap tahun lalu ya teman-teman. Langsung saja. Nomor 1. Ini ada diketahui. Rata-rata yang diuji sama dengan 90. Nah, 90 itu dapat dari mana sih? Dapat dari ini loh, nilai 90 atau lebih kecil dari itu. Yang kedua, jumlah mahasiswa sama dengan 49. 49 ini terdapat dari hasil ujian UTS terhadap 49 orang mahasiswa. Rata-rata sampelnya 87 diperoleh dari rata-rata nilai ujiannya 87. Standar defisiasinya ini yang 14 jelas sekali. Taraf signifikannya juga jelas 0,05. Nah, terus yang pertama, merumuskan hipotesis. Ini langkah-langkahnya wajib banget ditulis ya teman-teman. Ada dua. Pertama, H0 titik 2 rata-rata yang diuji sama dengan 90. Diberi keterangan supaya jelas, yaitu rata-rata kemampuan mahasiswa sama dengan nilai 90. Kedua, ada H1 titik 2 rata-rata yang diuji kurang dari 90. Rata-rata kemampuan mahasiswa kurang dari nilai 90. Kok bisa sih kurang dari? Nah, ini nih udah jelas nih. Ini loh, nilai 90 atau lebih kecil dari itu. Habis itu kedua, taraf signifikansi. Alfanya 0,05, Z tabelnya 0,05 sama dengan negatif 196. Didapatkan dari Z tabel ya. Z tabelnya tuh bisa dicari kalau di buku kalian tuh kemungkinan di halaman 167. Tapi di sini ini nih. Negatif 1,9 dicari nih, yang hasilnya 0,0250. Terus tidak lupa 6. Jadi hasilnya negatif 1,96. Kenapa sih kok hasilnya bisa 0,0250? Karena Z-nya tuh 0,05 ya. Jadi dibagi 2, teman-teman. Jadi hasilnya bisa ini nih. Nah, lanjut ya. Ketiga, menentukan statistik uji. Kita pakai rumus Z hitung. Karena N-nya lebih dari 30. Maaf. Alasannya N-nya lebih dari 30. Nih N-nya nih 49. Oke, ini rumusnya ya. Langsung masukin aja. 87 kurangi 90 sama dengan negatif 3. 14 dibagi akar 49. Akar 49 itu 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Negatif 3 dibagi 2 sama dengan negatif 1,5. Lalu menentukan kriteria pengujian. Ini gambar kurvanya ya. Ditulis dulu yang Z tabel. Hasilnya ini nih 1,96. Z hitungnya negatif 1,5. Karena Z hitungnya itu lebih dari Z tabel, maka HO-nya diterima, yang diarsis daerah negatif 1,96. Ini ditulis ya nanti, wajib. Terakhir kesimpulan. H0 diterima karena Z hitung negatif 1,5 lebih besar daripada Z tabel negatif 1,96. Alasannya karena H0 diterima, maka rata-rata kemampuan mahasiswa sama dengan nilai 90. Oke, selanjutnya nomor 2. Berdasarkan penelitian para ahli tentang program pemerintah yang memberikan makanan bergizi pada anak sekolah dasar dihubungkan dengan tingkat IQ, maka diambil sampel 800 anak sekolah dasar untuk diteliti dengan data sebagai berikut. Ini datanya teman-teman. Kita gunakan alfa 10%. Oh iya, yang ditanyakan, buktikan apakah terdapat hubungan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak.
Ini tuh tentang uji chi-square. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Ada dua hipotesis. H0.2 P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Diberikan keterangan status gizi anak independen terhadap tingkat IQ anak. Kedua, H1.2 P1 tidak sama dengan P2 tidak sama dengan P3. Status gizi anak tidak independen terhadap tingkat IQ anak. 2. Level of significance. Nih, 10% dari sini. 0,1. Rumusnya ini. Alfa titik koma kurung R kurangi 1 dikali K dikurangi 1. Hasilnya, oh iya, ini 2 ini dari sini ya, baik dan kurang. Ini tuh baris. K-nya ini 3. K-nya tuh kolom ini dari sini nih. 120, 120, 120. Hasilnya 0,1 titik koma 2. Terus ini tuh hasil 3,605 tuh dari tabel. Kalian bisa cari di halaman 168. Kan di atas tuh ada taraf signifikansi 10%. Terus kita cari nih yang nomor kan itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kita cari nih, ini kan 2 nih. Jadi nanti 2 ke 10%, hasilnya 3,605. Oke, lanjut. Daerah pengujian. H0 diterima apabila X kuadrat kurang dari sama dengan 3,605. H0 ditolak apabila X pangkat 2 lebih besar dari 3,605. Ini gambarnya ya. Karena nanti hasilnya tuh gambarnya yang di atas itu di daerah penolakan, karena nanti hasilnya bakal itu loh, lebih besar gitu. Oke, selanjutnya perhitungan. Ini semua ditulis tabelnya, ditambahi proporsi sama yang total. Pokoknya yang hijau-hijau ini saya tambahi tabelnya ya. Ditulis 210, 340, 150, totalnya 700. Kurangnya 50, 35, 15, 100, totalnya 100. Ini tuh dari sini loh, 210, 340, 150 dan sebagainya. Totalnya kan 800. Nah, tadi kan 700 ya. Nah, ini di hasilnya ini nih dibagi dulu. 700 dibagi 800 sama dengan 0,875. 100 dibagi 800, totalnya 0,125. Ini tuh nanti hasilnya bakal 1 gitu loh. 0,875 ditambah 0,125 itu totalnya 1. Terus ini total ya. 210 ditambah 50 sama dengan 260. 340 ditambah 35 sama dengan 375. 150 ditambah 15 sama dengan 165. Ini hasilnya sama ya, 800. Hasil total ini sama total sini, ini tuh harus sama. Oke. Yang ini ya. 0,875 dikali 260 hasilnya 227,5. 0,875 ini berasal dari proporsi ya. Ini proporsi. 260 ini dari ini total ini. Terus ini juga nih ditulis nih. Proporsinya 0,875 kali 375 sama dengan 328,125. 75 juga dari sini. 340 ditambah 35. Ini juga dari proporsinya dikali 165
65-nya dari 150 ditambah 15, 165, hasilnya 144,375. Yang kolom kurang ini 0,125, ini dari proporsi juga, dikali 260, ini dari sini, hasilnya 32,5. Selanjutnya 0,125 dikali 375 sama dengan 46,875. 0,125 dikali 165 sama dengan 20,625. Habis itu ini dihitung ya, X pangkat 2. 210 dikurangi 227,5 pangkat 2. Jangan lupa ya pangkat 2-nya, dibagi 227,5. Nih 200, contohnya 210 dikurangi 227,5 dibagi 227,5. Begitu juga seterusnya ya. 340 dikurangi 328125 di pangkat 2 dibagi 328,125 ditambah 150 dikurangi 144,375 di pangkat 2 dibagi 144,375 ditambah 50, ini 50-nya dari sini ya, dikurangi 32,5 pangkat 2 dibagi 32,5 ditambah 35 kurangi 46,875 di pangkat 2 dibagi 46,875 ditambah 15 ditambah 15 dikurangi 20,625 di pangkat 2 dibagi 20,625, hasilnya 100,346, 0,430 ditambah 0,219 ditambah 9,423 ditambah 3,008 ditambah 1,534, hasilnya 15,96. Ini hasil dari X hitung ya teman-teman. Kesimpulannya, H0 ditolak karena X pangkat 2 hitung 15,96 lebih besar dari X pangkat 2 tabel 3,605. Artinya, tidak ada hubungan antara status gizi anak dengan tingkat IQ anak. Nah, jadi ini di mana ini? Ini di kurvanya ini di daerah penolakan ya. Tidak ada hubungan. Oke, selanjutnya nomor 3, tentang uji F. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu penyelesaian proyek dari 3 tim kerja memiliki perbedaan yang signifikan. Data hasil pengamatan waktu penyelesaian proyek dalam hari dari masing-masing tim selama 6 proyek adalah sebagai berikut. Ini dia dengan tingkat signifikansi 0,05. Ujilah hipotesis bahwa ketiga tim memiliki rata-rata waktu penyelesaian proyek yang sama. Oke, lanjut. Ditulis hipotesis nomor 1. Ada 2 hipotesis ya, sama. Ini tentang rata H0.2, rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3. Dikasih keterangan ya, rata-rata waktu penyelesaian proyek dari ketiga tim kerjasama. Yang kedua, H1.2, rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2 tidak sama dengan rata-rata 3. Keterangannya rata-rata waktu penyelesaian proyek yang berbeda. Level of significance. Alpha 0,05. Ini dari sini ya.
0,05, 3 kurangi 1. Kolomnya kan 3 nih. Tim A, tim B, tim C. Titik 2, kolomnya 3 nih. Barisnya berapa? 1. Proyek 1, proyek 2, proyek 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. 6 dikurangi 1. Hasilnya ini. F 0,05, 2 dan 15. Hasilnya ini 3,682. Ini juga dicari dari tabel ya. Ini. Kan kita pakai alfanya 0,05. Terus tadi 2 dan 15. Hasilnya ini. Nah, di buku teman-temanku juga ada. Di buku halamannya 169 ya. Nomor 3, perhitungan. Ditulis semua nih tabelnya. Tapi ini yang hijau ini ditambahin ya tabelnya. Rata-rata dari tim A. 12 ditambah 14 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 11 tambah 13, hasilnya ini. Ini dia. Berlaku juga di tim B. Hasilnya 15,17. Tim C 18. Kemudian menghitung rata-rata total. Hasil ini tadi nih 13, 15,17, 18 itu total dibagi 3 sama dengan 15,39. Terus menghitung nilai variance between means. Rumusnya ini ya. Kalau pusing sih mending ini liatin caranya ini aja. Jadi ini 6, N 6. 6 tuh dari proyek 1 sampai 6. 3, terus 13 kurangi 15,39. Jadi rata-rata ini tadi dikurangi sama ini. Semuanya. Selanjutnya 15,17 dikurangi 15,39 dipangkatin 2, tidak lupa dipangkatin 2, ditambah 15 dikurangi 15,39 dipangkatin 2. 3 kurangi 1. Kolomnya kan 3, tim A, tim B, tim C. Terus kurangi 1. Ini kurangi 1-nya wajib. Hasilnya 6-nya tetap 5,71 ditambah 0,05 ditambah 6,81 dibagi 2. Hasilnya 6,85. Terus hasilnya ini dikali ini sama ini 6, hasilnya 37,71. Selanjutnya menghitung variance within group. Ini rumusnya. Dua belas dikurangi 13 pangkat 2. Ini tuh diperoleh dari ini ya soalnya ya. Nih. Tim A-nya 12. Terus dikurangi rata-rata. Tidak lupa juga dipangkatin 2. Terus ditambah 14, dikurangi 13 lagi, dipangkatin 2. Sampai 6 ini ya, sampai terakhir 13 dikurangi 13 dipangkatin 2. Berlaku juga di tim B. Tapi tim B ini ganti nih. 15 dikurangi rata-ratanya 15,17 dipangkatin 2. Sampai proyek 6 14 dikurangi 15,17 dipangkatin 2. Selanjutnya tim C. 17 dikurangin 18 pangkat 2. Berlaku juga sama sampai proyek 6. 18 dikurangin 18 dipangkatin 2. Itu ya. Terus ini 3 dikali 6 kurangi 1. Hasilnya tadi nih, hasilnya ini semua. Ini 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0,03 ditambah 0,69 ditambah 1,37 ditambah 3,35 ditambah 0,03 ditambah
1,37 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 0 dibagi 15. Hasilnya ini 1,79. Jadi nilainya ini nih. Tadi kan di atas tadi kan 37,71. Hasilnya ini masukin sini, hasilnya 21,07. Nah, keterangannya H0 ditolak karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Ini gambarnya ya. Daerah penolakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai F hitung 2107 lebih besar dari F tabel 3,68, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata waktu. Ada perbedaan signifikan pada rata-rata waktu penyelesaian proyek dari ketiga tim. Oke, lanjut. Soal terakhir ya, teman-teman. Tentang regresi dan korelasi. Suatu studi telah dilakukan oleh seorang penyalur untuk menentukan hubungan antara biaya advertensi dengan nilai penjualan. Berikut data biaya advertensi dengan nilai perusahaan dalam ratusan ribu rupiah. Ini datanya, biaya advertensi dan penjualan. Ditanya, A. Carilah bersama regresi. B. Bila biaya advertensi sebesar 7 dalam ratusan ribu rupiah, berapa nilai besar penjualan? C. Carilah korelasi. Dan apa arti korelasi? Oke, langsung saja diketahui. Ini ditulis ya di tabel gini nih biar enak. Ini kan karena garisnya tuh ke sana. Nah, saya buat ke sini, ke bawah. Apa sih vertikal maksudnya? Terus ini ada tambahan ya. X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y. Ini penting banget ya. Ditulis biaya advertensinya dari tabel ini 2, 4, 6, 8, 10, totalnya 30. Ini ada tambahannya ya sigma ini. Penjualannya 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 100 sama dengan 400. X pangkat 2-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 10 pangkat 2 sama dengan 100, totalnya 220. Kemudian nih, Y pangkat 2, 60 pangkat 2 3600, 70 pangkat 2 4900, 80 pangkat 2 6400, 90 pangkat 2 8100, 100 pangkat 2 10000, totalnya 33.000. X 2 dikali 60 120, 4 dikali 70 dengan 280, 6 kali 80 sama dengan 480, 8 kali 90 sama dengan 720, 10 dikali 100 sama dengan 1000, totalnya 2600. Terus nomor A, carilah persamaan regresinya. Nih, rumusnya ini ya teman-teman. Di B dulu, N dikali total X Y dikurangi total X dikali total Y dibagi N total X pangkat 2 dikurangi total X dipangkatin 2 sama dengan 5 2600 dikurangi 30 dikali 400 dibagi 5 dikali 220 dikurangi 30 pangkat 2. Hasilnya ini ya, 13.000 dikurangi 12.000 dibagi 1.100 dikurangi 900 sama dengan 1.000 dibagi 200 sama dengan 5. Selanjutnya A. Ini ya A-nya. Langsung aja. 1 dibagi 5. N-nya itu dari ini loh. N-nya itu dari nomor, ini udah ada keterangannya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, lanjut. 1 dibagi 5. Jika 400, sorry. Maaf teman-teman. 1 dibagi 5. Kemudian dikurung 400 dikurangi 5 dikali 30 dikurung tutup. Terus 1 dibagi 5
400 kurang 150, 1 dibagi 5, 250, hasilnya hanya 50. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan 50 ditambah 5X. Lanjut, jika X sama dengan 7 dalam ratusan ribu rupiah, maka nilai penjualnya adalah, ini langsung ini diperol ini dari sini. Dimasukin aja 7-nya, hasilnya Y 85. Jadi besar nilai penjualnya jika advertensi sebesar 700.000 adalah sebesar 8.500.000. Kok bisa sih 8.500.000? Kalau 50-nya ini tuh dianggap dalam ratusan ribu rupiah. Dikali maksudnya 50-nya dikali 100.000, hasilnya sama dengan 5 juta. Terus ditambah ini 3.500.000. Ya pokoknya ini deh. Oke, selanjutnya koefisien korelasi. Ini rumusnya teman-teman, agak panjang, bisa dilihat sendiri. Ini datanya ini, semuanya ini dari sini. Dari sini nih, dari sini, dari sini. Oke, langsung saja. R XY sama dengan 5 dikali 2600 dikurangi 30 dikali 400 dibagi di akar 5 dikali 220 dikurangi 30 pangkat 2 di akar lagi 5 dikali 30 3000 dikurangi 400. Hasilnya ini 13.000 dikurangi 12.000. Ini akar 1100 dikurangi 900. Ini titik ini kali ya. Terus ini 165.000 dikurangi 160.000. Hasilnya yang tadi ini 1000. Akar 200 dikali akar 5.000. 1000. Akar 200 tuh hasilnya ini 14,14 dikali akar 5.000 ini hasilnya 70,71 dibagi 1000 dibagi 99,84. Hasilnya tuh 1,002 sama dengan 1. Ini dibulatkan ya biar mudah. Nah, ini kan disuruh menjelaskan apa arti dari korelasi tersebut. Artinya ada hubungan yang positif antara biaya advertensi dengan nilai penjualan. Jika biaya advertensi naik, akan menaikkan juga nilai penjualan, demikian juga sebaliknya. Mereka ini hubungan yang sempurna. Baik, sudah selesai semuanya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami ya teman-teman. Maaf jika banyak tutur kata yang salah dan kurang sopan. Semoga teman-teman sukses ujiannya. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.